sure he's a very good boxer. Fernandez says, bring it on. Showing the toughness. Well, Frank, it's rare to see Mexican heavyweights, but I think we're seeing another version of Mexican Rocky here with Julian Fernandez. Fernandez is not winning any rounds. Oh, there's a hard right hand. And now moves and out of the ring goes Fernandez, and this fight is that. Beginilah akibatnya jika suka meremehkan lawannya. Dalam dunia tinju, bergaya dengan cara meremehkan lawan atau yang dikenal dengan showboating adalah hal biasa. Bahkan semacam itu menjadi bumbu penyedap di dalamnya. Dan tujuan mereka yakni untuk meruntuhkan mental lawan. Namun tak banyak dari mereka yang melakukan itu, malah sebaliknya. Yang ada malah lawannya semakin buas. Seperti petinju yang satu ini, yakni ketika Gabriel Rosado saat melawan David Lemieux. Sangat terlihat bagaimana tingkah Rosado pada Lemieux saat itu. Di awal laga, Rosado memang dibuat tak berdaya. Bahkan saat di ronde ketiga, ia berhasil dikanvaskan. Kondisi matanya juga sudah mulai bermasalah dan Rosado sadar bahwa ia sudah kalah jauh. Untuk menyembunyikan ketakutannya, ia mengeluarkan keangkuhannya. Ia melakukan itu dengan tujuan untuk meruntuhkan mental David Lemieux. Namun sayang, usahanya malah gagal. Yang ada, Lemieux malah semakin brutal. Bahkan saat di ronde ke-9, ia hampir tumbang. Beruntung, bel akhir masih membantunya. Dan di ronde ke-10, kebrutalan Lemieux semakin menjadi-jadi. Dan ia hanya bisa bertahan dari gempuran itu. I've been talking about David Lemieux's thunderous right hand for years. What a left. There it is again. There it is again. That one he missed. The commission. Melihat kondisi matanya sudah semakin parah, akhirnya tim medis memilih untuk menghentikan laga. Willis can't seem to make up his mind. I believe that's the doctor on the ring rope. Now the doctor is up with the ring ropes. And it's over. Ya baginlah jadinya jika suka menyombongkan dirinya. Selain Rosado, termasuk petinju ini yang nantinya mendapat karmanya. Ya, petinju itu bernama Jose Benavides, kakak dari David Benavides. Kala itu, ia melawan Terence Crawford, sang pemilik sabu WBO di kelas welter. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, Benavides memang lihai memancing amarah lawannya. Termasuk Crawford yang pernah dibuat marah olehnya. Sebelum mereka baku hantam, keduanya sempat adu mulut di tempat latihan. Bahkan keduanya hampir bentrok saat sesi tetap muka. Jelas Crawford mempunyai amarah besar untuk Benavides. Akhirnya 13 Oktober 2018 mereka sudah bertatapan langsung di atas ring. Keangkuhan Benavides memang sudah melekat, bahkan saat di atas ring ia juga tak henti-hentinya untuk meremehkan Crawford. Crawford yang sudah benci akhirnya ia lampiaskan dengan cara membabi buta. With Benavides, who hits #1
People imagine from Jose. Just pause and think about that. And also, like the champ, Crawford on the way out. Crawford had a tendency. Three-punch Crawford. Look him up. The outside. That's why he's able to land these beatings that I did earlier in the fight. Covering up like that doesn't work. Left hand, right to the body. In answer to Joe's question, is that right hand? He made the point before. That jab looks good. Hingga akhirnya karma itu datang saat di ronde ke-12. Crawford berhasil menumbangkannya. Meski ia mampu bangkit, namun Benavides dibuat samsak oleh Crawford. Setelah laga itu, Crawford mengungkapkan jika dirinya sangat senang bisa menumbangkan petinju yang banyak omong itu. Saya sangat gembira bisa menumbangkan seseorang yang selama ini banyak bicara. Saya benar-benar lega. Selain Benavides, ada lagi petinju yang mendapat karma lebih parah lagi, bahkan sampai keluar dari ring tinju. Ia adalah Julian Fernandez saat melawan Frank Sanchez. Duel ini terjadi di kelas berat. by Sanchez. I think Sanchez would do very well in that fight. Hunter is a very good boxer. Saat itu, Sanchez yang belum tersentuh kekalahan malah diejek oleh Fernandez. Showing the toughness. Well, Frank, let's see it. Sanchez hanya bisa diam. Beruntung ia tak terpancing atas ejekan itu. I mean, it's rare to see Mexican heavyweights, but I think we're seeing another version of Mexico. What a chin! Should have seen that Rocky 3 with Mr. T. Muy bueno, muy bueno. Tapi yang pasti, dia sudah marah besar. Eventually, good hard right hand by Sanchez. Fernandez backs up. Dan benar saja, karma itu hadir saat di ronde ke-7. Sanchez yang sudah kesal, akhirnya ia lampiaskan di ronde ini. Looks like Fernandez is not winning any rounds. Oh, that's a hard right hand. And now moves and out of the ring goes for. Dan inilah karma yang This nyata. fight's over. I don't need to strike this. Frank, the Cuban Flash Sanchez. Termasuk Canelo saat melawan Bivol, sangat tampak jika Canelo menyuruhnya untuk memukul lagi. But you can see when Bivol throws the 1-2s like this, he is scored. Look at him go. Oh my word, Bivol. And Canelo once more. Mungkin pukulan Bivol tidak ada apa-apanya. Namun ternyata Canelo di laga ini dibuat tak berdaya. Walaupun Canelo tak sampai dikanvaskan, namun sangat terlihat jika Canelo di laga ini sampai dibuat samsak. A minute to go. Canelo. Jabs from Bivol. Did we just beaten the pound for Canelo King? Dan benar saja, di laga ini Canelo kalah secara mutlak. Dan ini adalah kekalahan yang paling sangat memalukan dalam karirnya. Has done it. Not many believed in him. He believed in himself. Both men are firing what they've got. And the millions watching around the world.